Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fis sholati al-muharramati min haitsul waqtu wal fi'lu. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Fis sholati ing dalem nerangake salat al-muharramati kang den haramake. Min haitsul waqtu saking arah-arah utawi wektu iku maujud wal fi'lu lan penggawean. Tahrumu haram apa as-sholatu sholat allati rupane sholat laisa kang ora ana iku laha kedue sholat apa sababun sebab mutakot dibun kang dingin wala muqarinun lan ora sebab kang barengi fi ghairi harami Makkah ing dalem liyane tanah haram Makkah. Harame mau fi khamsati awqatin ing dalem 5 pira-pira wektu. Walatan akidu lan ora sah hina idzin ing dalem ari kalane khamsati awqat. Walatan akidu lan ora sah apa salat hina idzin ing dalem ari kalane mengkono-mengkono khamsati awqat. Ing dalem punika kita badhe bahas perkawis utawi salat ingkang dipun haramaken dipun laksanakaken. Dados salat punika boten pareng dilaksanakaken wonten ing gangsal wekdal. Nah, salat kriterianipun salat ingkang boten pareng dilaksanakan niku inggih punika salat ingkang boten anggadhahi sebab mutaqaddim utawi sebab yang adanya itu di depan sebelum salat. Dan juga sholat yang tidak ada sebab yang haram. Terus bisa kita angan-angan sholat yang haram di 5 waktu ini sholat yang tanpa sebab apapun. Datang mriki wadhalika bi alam yakun laha sababun aslan. Sholat ingkang boten wonten sebabipun babar blas. Wahia an-naflu al-mutlak ing punika salat sunah mutlak niku salat ingkang mengke dipun haramaken ing 5 wekdal utawi gadah sebab tapi sebabnya mutaakhir, sebabnya itu jatuh setelah selesainya sholat, seperti sholat hendak ihram. Jadi saya sholat mau melaksanakan ihram. Dan itu namanya sholat yang sebabnya itu nanti di depan belum terjadi atau saat itu tidak terjadi. Jadi saya mau sholat karena hendak mau ihram, atau saya sholat hendak mau bepergian, sholat li iradatis safar, atau contoh lagi sholat taubat. Sholat taubat itu juga dengan adanya sholat ini sebagai ikrar nanti saya akan taubat. Jadi sebabnya itu belakangan. Nah, sholat yang tanpa sebab dan sholat yang sebabnya ada di belakang, maka itu ketika dilaksanakan di 5 waktu nanti itu tidak boleh, bahkan tidak sah, nggak boleh dilaksanakan, haram dilaksanakan. Kalau haram yang kita ketahui haram dalam syar'i itu ketika dilaksanakan mendapat dosa, dan ketika tidak dilaksanakan justru malah mendapat pahala, asal meniatkan bahwa tidak melaksanakan itu karena. Nah, beda nanti kalau sholatnya itu ada sebab yang berupa waktu atau apapun. Wa kharaja bidzalika wa kharaja lan kejaba bidzalika kelawan mengkono-mengkono as-shalat allati laisa laha sabab mutaqaddim wala muqarin. Apa ma salat lahu kang iku kedue ma sababun utawi sebab mutaqaddimun kang dingin kafaitatin kaya salat kang
salat kang katinggalan. Fa inna sababaha mongko temen setuhune sebabe faitah iku al waktu al madi kang lewat. Sawaun iku padha uga kanat utawi yen ana apa al faitatu salat kang lewat iku fardhon salat fardhu au naflan utawa salat sunnah. Jadi yang tidak boleh tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian yang boleh di 5 waktu ini nanti adalah sholat-sholat yang memiliki sebab. Sholat-sholat yang memiliki sebab, yang sebabnya itu sudah ada di awal, sebabnya ada baru sholat, atau sebabnya itu bareng dengan sholat. Kalau dalam hadisnya Nabi itu, Kanjeng Nabi pernah melaksanakan sholat 2 rakaat setelah asar, setelah sholat asar. Nah itu Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi bersabda bahwa huma allatani ba'da zuhri, 2 sholat setelah asar ini adalah 2 sholat sunnah rawatib yang ba'da zuhur. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah ba'da zuhur tidak melakukan sholat rawatib, kemudian dikodoi ba'dal asr. Padahal ba'dal asr itu termasuk bagian dari waktu yang diharamkan. Tapi karena ba'da zuhri itu memiliki sebab yang muqarrin, yaitu setelah sholat zuhur, berarti saat itu juga sebabnya ada, disunahkan untuk melakukan sholat rawatib. Ketinggalan dan akhirnya dilaksanakan diqodoi Nabi di waktu setelah asar. Sama juga seumpama panjenengan punya napa niku, panjenengan sedaya punya wadifah atau kebiasaan melakukan sholat duha. Nah, sholat duha itu juga memiliki sabab, beda dengan sholat an-naflu al-mutlaq. Marhaban bi hudurikum dumateng panjenenganipun Al-Habib Syekh bin Muhammad Ta'abud. Jadi seumpama panjenengan punya wadifah sholat duha, dan sholat itu di suatu waktu, suatu hari kok delalah nopo tertinggal dalam keadaan apa misal, kemudian sampai qodoi di waktu yang muharramah, itu nggak apa-apa. Seperti di waktu qodoi sewaktu setelah sholat asar, atau biasanya memiliki wadifah sholat witir. Sholat witir. Nah, kemudian ketiduran sampai subuh. Setelah subuh juga haram, waktu yang haram melakukan sholat witir. Terus melihat qodoi itu bisa. Karena sholat ini memiliki sabab, baik sholat itu fardu maupun sholat itu sunnah. Jadi bisa kita mengerti bahwa sebenarnya seperti itu parah. Nah, ini fungsi fikih itu. Jadi ketika kita itu mengerti tentang betapa longgarnya fikih, itu kita tidak bisa menilai orang hanya dengan dalam kebiasaan kita. Karena nyuwun sewu kawula nggih hari-hari biasa napa nggih derek ngaos kalih piyantun-piyantun ibu-ibu ngoten niku nggih lagi sedang mempermasalahkan hal fikih yang sebenarnya bukan krusial. Seperti kalau kita melihat ada orang itu sholatnya itu nyuwun sewu di waktu tasyahud itu kaki kanan boten mancat. Biasa kaki kanan itu dipun jarke ngoten niku mau boten mancat. Lah niku lek boten ngertos fikih iki sholate kok kados ngoten niku dos pundi napa boten sah. Nah padahal niku boten krusial. Mbok boten mancat niku parah. Mbok boten mancat niku parah. Ranten ibu niku kadang nggih ngoten niku lek kula badhe elekne ngoten nggih mangke lek napa ada rasa tersinggung nggih. Karena fikih ini longgar, hal
hal yang bukan rukun dan hal yang bukan yang membatalkan sholat. Dalam contoh sholat itu ketika ada kita melihat teman yang tidak melakukan tidak meninggalkan rukun, tidak meninggalkan hal yang membatalkan sholat, melakukan hal yang membatalkan sholat, hanya sepele masalah macat, boten macat itu boten pamit dipun elekaken. Ternyata dalam koridor amar ma'ruf nahi munkar itu hanya beramar ma'ruf nahi munkar kepada hal yang wajib maupun hal yang haram. Dados saupami panjenengan ningali piyantun sing salate niku nyuwun sewu beto najis. Keranten niku perkawis batalaken salat panjenengan wajib miliki. Lah karo ada orang sing meninggalkan sunnah boten. Kadosa niku macan. Kadosa terus kadang salat niku wekdal napa tahiyat utawa napa jujur ngeten iki. Lah niku kan seolah-olah kados boten sowah kalih kanjeng kalih Gusti Allah, tapi kok kados ngethuk kalih kancane. Nah lha niku boten ngantos batalaken salat. Boten ngantos. Lah keranten boten ngantos batalaken salat, sinten kemawon boten saged ngelikaken. Keranten kalau dalam konsep amar ma'ruf nahi munkar, karena konsepnya itu hal yang membatalkan atau hal yang wajib tidak dilakukan, itu wajib bagian melihat amar ma'ruf. Kan panjenengan mau sholat isya kok sik 3 rakaat tambah ono utawa jenengan gantos jenengan baleni, lah niku wajib mergo meninggalkan rukun. Nah niku pentingnya fikih. Terus di dalam ini kita juga tahu orang-orang enak mau sholat subuh kok terus lajeng sholat. Lah sapa ngertos niku ternyata sholatnya niku sholat witir ingkang dikodoi, ingkang biasa dilakukan terus keturun saumpami ngoten terus dikodoi waktu setelah subuh. Nah, terus ketika kita mengetahui kelonggaran atau kearifan fikih itu menjadi orang yang sangat arif. Nah, 5 waktu niku, 5 waktu yang di situ diharamkan untuk melakukan sholat itu adalah inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Ketika tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin, ketika matahari terbit sampai niki waktu keharamannya ini sampai matahari naik sekira dari pandangan mata itu sekira setingginya tombak. Terus ketika tombak diletakkan di depan, kemudian ternyata matahari sudah berada di atas tombaknya itu, maka waktu haram melakukan sholat sudah hilang. Karena waktunya itu dari terbit sampai sebelum matahari itu di atas tombak menurut pandangan mata. Kalau menurut itu kenyataannya ya nggak bisa diukur. Kemudian waktu yang kedua yaitu indal istiwa fi ghairi yaumil jum'ah. Wekdal istiwa di lain hari Jumat. Istiwa itu ketika matahari pas di tengah-tengah katulistiwa, di tengahnya pas tenginggile dereng lingsir. Kalau lingsir itu sudah sedikit bergeser dari tengah-tengahnya langit. Ini belum, masih pas di atas tengah-tengah pun langit. Nah istiwa itu kecuali di hari Jumat. Kalau hari Jumat itu bisa karena di hari Jumat itu pun juga disunahkan untuk melakukan sholat qobliyah ba'da Jumat. Kemudian waktu yang ketiga yaitu indal isfirar hatta taghruba, sore atau waktu cara basa Jawi ini surup nih. Waktu surup sampai srengenge punika sampun tenggelam. Terus wekdal tesih awan mega berwarna kuning sampai matahari itu benar-benar tenggelam. Itu diharapkan melakukan sholat yang itu. Terus
Yang kelima yaitu ba'da sholatil asri hatta tagruba. Setelah sholat asar sampai apa? Sampai matahari itu terbenam. Setelah sholat asar sampai matahari itu terbenam. Itulah 5 waktu yang tidak boleh melakukan sholat yang tanpa sebab, atau sholatnya memiliki sebab tapi sebabnya yang nanti. Itu 5 waktu yang di situ tidak boleh untuk melakukan sholat, haram bahkan, dan juga sholatnya tidak sah. Para hadirin hadirat ingkang minulya, begini sekedhik napa ingkang kawula aturaken, mugi-mugi saged bekta manfaat dumateng kawula lan panjenengan sedaya fid-dini wad dunya hatta akhirah, amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Saking kawula wonten perintah ketunipun atur nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi